Halo, hai, kenalin aku Valentina Marani. Aku dari kelas BBSI E angkatan 2023. Di sini aku akan menceritakan kisah hidup saya, pengalaman hidup, sekaligus bagian cerita saya hingga saya bisa menjadi mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya ini. Waktu itu pada bulan Februari 2023, saya sangat bersyukur kepada Tuhan hingga saya menjadi siswa eligible, siswa yang berhak untuk mendaftarkan diri menjalur jalur prestasi ke PTN negeri. Senangnya bukan main, bukan? Hingga saya itu waktu itu mendaftarkan di Universitas Negeri Surabaya menjadi pilihan pertama dan juga pilihan kedua saya. Waktu itu saya mendaftar PBSI juga. Karena apa? Karena prospek kerjanya yang luas. Karena disitulah saya bisa mengembangkan kemampuan saya. Pada 28 Maret 2023, itulah waktu pengumuman yang paling mendebarkan di dunia ini ya. Mungkin anak-anak SMA negeri atau SMK negeri dimanapun atau sekolah manapun, itu adalah hal yang paling menegangkan, yaitu pengumuman SNBP. Waktu itu pukul 3 saya membuka pengumuman, hingga akhirnya saya tidak lolos. Saya tidak lolos. Apakah saya menangis? Tentunya iya, saya menangis. Tapi saya tidak akan merenungnya itu beberapa kali-kali hingga saya akhirnya menangis mengurung diri kamar. Tidak seperti itu. Selang 2 hari setelah pengumuman, saya memberanikan diri saya untuk mendaftar tes UTBK. Waktu itu saya pesimis untuk mendaftarkan di UNESA ini. Karena apa? Karena mungkin saya gak rezeki di UNESA ini. Mungkin saya terlalu gak cocok untuk UNESA ini. Pikiran saya kayak gitu. Saya akhirnya merubah haluan saya. Saya mendaftarkan pilihan saya di Universitas Negeri Malang dengan jurusan PBSI. Juga saya mendaftarkan, semoga saja saya lolos di UNESA. Akhirnya saya mendaftarkan di UNESA ini jadi pilihan 2 saya, PBSI. Singkat cerita, saat itu saya mendapatkan jadwal hari Selasa tanggal 9. Satu hari yang paling menegangkan, yang paling mendebarkan bagi hidup saya. Waktu itu saya bingung, kok hari Selasa ya? Kok tanggal 9 ya? Nanti besok siapa ya saya yang nganter tes gitu kan. Karena tempat saya mengambil tempat tesnya itu di Universitas Negeri Malang. Jadi saya bingung. Wah, siapa? Akhirnya kan saya bilang kepada orang tua juga kakak saya bilang gini, kalau nanti aku tes UTBK saya naik motor atau enggak naik kereta api bagaimana? Saya bilangnya begitu. Tapi mereka memarahi saya. Mereka bilang begini, kamu ngapain naik motor? Kamu ngapain naik kereta? Naik motor nanti kalau kamu kejebur jurang, siapa yang mau tanggung jawab? Kalau nanti kamu kesasar kemana-kemana, siapa yang mau tanggung jawab? Kamu anak perempuan kok gitulah, kok ginilah, kok gitulah. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya pada waktu itu kakak sepupu saya ingin mengantarkan saya untuk tes UTBK ke Malang. Dia juga merupakan lulusan alumni Universitas Negeri Malang. Waktu itu saya juga bingung, dia kok bisa mau ya mengantar saya. Nanti dia izinnya ke atasannya gimana? Dia kan pegawai kantoran. Juga suaminya nanti izin ke atasannya gimana? Ya nanti apakah nggak ada, kalau suaminya ditempatkan tugas di mana saja, gimana ya? Waktu itu kakak saya sebelum hari saya menjalani tes, dia bilang begini kepada saya, Rani, kalau nantinya suami kakak tidak bisa mengantar kamu bagaimana? Kalau tiba-tiba suami kakak ditugaskan di tempat jauh gimana? Apakah nanti kamu mau kakak antar doang sama kakak aja? Saya bilang nggak apa-apa, kamu antar kak. Yang penting saya bisa menjalani tes hari ini dengan baik, saya bisa menjalani tes UTBK dan saya akhirnya lolos. Saya bilang gitu aja. Waktu itu pada hari Senin jam 6 sore saya berangkat ke Malang, diantar kakak saya dan juga suaminya. Suaminya itu rela-relain izin, rela-relain dia buat bisa nganter saya. Wah, ini kayak dia tuh ingin
saya itu yang terbaik. Waktu itu saya mau berangkat, saya nangis ya. Saya pamiti orang-orang di rumah, mereka doakan saya untuk saya bisa UTBK dengan baik. Waktu itu, waktu pagi, setelah saya siap untuk menjalani UTBK, waktu itu saya menjalani UTBK di Fakultas MIPA, ya, lantai 3. Saya ingat sekali waktu itu. Saya cuma sarapan roti. Saya sudah gak bisa berpikir aneh-aneh ya. Pikiran saya udah overthinking, udah pesimis saya mengerjainnya. Waktu itu saya mengerjain itu sambil terkantuk-kantuk. Karena apa, AC-nya sangat-sangat dingin. Dan juga saya sudah gak kuat lah, saya sudah kepala pusing gitu ya. Saya keluar setelah ujian UTBK itu, saya keluar ruangan. Itu udah bilang gini, wah kayaknya gak lolos ini saya. Soalnya tadi loh saya hampir ketiduran. Udah saya hampir ketiduran, udah saya gak fokus, pikiran saya udah kacau gitu, bilangnya gitu. Nggak, akhirnya saya pulang. Setelah dari Malang itu saya pulang itu, saya sambil nangis. Wah gimana kalau saya gak diterima negeri, saya gak mau swasta, saya gak mau daftar di swasta ini, saya pengen cuma di negeri, saya bilangnya gitu. Tapi kakak saya tuh bilangin, alah mungkin keterima, kamu yakin aja kamu keterima, kakak yakin deh kamu keterima, dia bilangnya gitu. Udah panik, pesimis udah jadi satu, gak bisa kita hilangkan gitu. Hingga akhirnya waktu itu, waktu pengumuman tiba, juga sangat mendebarkan bagi saya. Waktu itu kan pengumumannya pukul 3 sore. Saya tuh tidak berani buka sama sekali pengumuman, karena apa, saya lah mungkin gak lolos lah ya. Itu saya tuh iseng-iseng bukain bimbel-bimbel itu lah ya, yang joki-joki bukain SNBT gitulah. Ada yang keterima, ada yang gak keterima. Akhirnya saya mandi dulu lah, tenangin pikiran, sholat dulu. Saya buka pengumuman, habis sholat asyar itu mau buka pengumuman tuh deg-degnya itu bukan main. Sampai salah tanggalnya, loh ini kenapa, loh kok gak login, kok gak bisa muncul pengumumannya. Ternyata saya salah tanggal. Akhirnya saya buka pelan-pelan, wah saya panik, shock, nangis seketika di situ. Tapi saya diterima di UNESA ini. Tapi apakah saya menyesal? Tidak juga. Saya sangat senang karena inilah satu-satunya saya yang bisa kuliah. Akhirnya itu saya lari kepada ibu, saya nangis kepada ibu saya. Ibu, saya terima di UNESA bu, di keinginan saya bu. Saya nangis, langsung ibu nangis. Itulah mungkin pengalaman hidup saya